Alasan Abah tinggal di pedalaman Gunung Tampomas Sumedang ini apa? Gitu. Alasannya ditugaskan sama alam, istilahnya zaman sekarang mah wangsit. Iya. Suruh menjaga Gunung Tampomas. Oh. Nah, di masa akan datang, kalau Gunung Tampomas diruksak, dampaknya gunung seluruh alam akan hancur, akan meledak. Abah kan mungkin jauh-jauh dari Indramayu datang ke Sumedang ini ya. Nah itu bisikannya atau wangsitnya apakah berupa berwujud bilang langsung ke Abah, atau berupa mimpi, atau berupa bisikan, atau seperti apa penyampaian ke Abahnya gitu? Jadi seperti ada suara, tidak ada orangnya. Pagi-pagi jam 7, leluhur Sumedang larang, seperti Eyang Prabu Siliwangi. Jadi kalau paksa meruksak, bisa pun berperang ya pasti perang. Kalau jatuh tertumpah darah, rela. Yang penting jangan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang Dayak Losarang. Konon katanya beliau ditugaskan untuk menjaga Gunung Tampomas ini dapat wangsit teman-teman dari leluhur Sumedang. Nah alhamdulillah sekarang kita telah dekat dengan lokasi Abah Dayak tersebut, diantar oleh salah seorang warga yang tinggal di kaki Gunung Tampomas. Soalnya untuk bertemu dengan Abah Dayak tersebut kita juga tahu tata keramanya. Nah kalau di Islam kita kalau untuk menyapa menggunakan salam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau untuk seorang Dayak kita harus mengucapkan sambung tangan. Nanti beliau akan menjawab sambung akeun. Nah ini menjadi tambahan pengetahuan juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa menonton video ini sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham. Saya doakan yang selalu setia nonton sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi di mana Abah Dayak tersebut sehari-harinya suka tinggal di kaki Gunung Tampomas ya, atau di sekitaran Gunung Tampomas. Dan sekarang saya bersama rekan-rekan ini tepatnya udah di kaki Gunung Tampomas ya. Itu udah teman-teman saya di sebelah sana. Jadi kita mungkin nyebar, tapi nanti mungkin untuk sesi wawancaranya berhubung narasumbernya biar tidak terlalu capek, jadi kita bareng-bareng untuk sesi wawancara. Dan sebelumnya itu teman saya udah duluan di sana, dan Abah Dayaknya juga sudah menunggu. Nah kita ditunjukkan ke sini dari keterangan salah satu warga, yaitu Kang Rasba ya, yang menunjukkan lokasi dari Abah Dayak tersebut. Alhamdulillah itu Abah Dayaknya sudah sama teman-teman saya ya, dan kita akan langsung saja menyapa beliau yang sudah menunggu dari tadi. Oke teman-teman, gimana bang? Ayo. Udah ketemu nih sama teman kita. Alhamdulillah. Oh ini kita langsung saja. Salam ya. Sambung tangan, Bah. Sambung akan. Sambung tangan, Bah. Sambung akan. Alhamdulillah. Sambung akan. Disambut tangan baik. Apa kabarnya, Bah? Baik. Abah, sampurasun. Rampes. Waduh, lagi Jangan apa? begitu dengan Dayak mah. Sambung tangan. Iya, Bang. berarti- sama Abah disambung berarti sambung tangan. Beda sama-samanya beda, Bang. Berarti kalau kita mah Islam berarti assalamualaikum, Ya. kalau Dayak mah sambung, Sambung tangan. tangan. Jawabannya apa berarti, Pak? disambungkeun. Disambungkan. Oh. Jadi kalau kita berjabat tangan atau menemui bertamu, berarti bertamu ke rumah Dayak berarti ya? Iya. Berarti harus sambung tangan. Iya. Ya udah, Bah, biar enak Abah cari posisi duduk dulu. Nanti saya sama rekan-rekan atur posisi kamera, Bah ya. Iya. Ya duduk sini aja. Oh, berarti di sini aja, Pak? Iya di sini aja. Ya udah. Kita stop dulu. Alhamdulillah teman-teman dimanapun berada, kita sudah
sampai ya di tempatnya Abah Dayak ini. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan Abah Dayak ini. Sambung tangan, Bah. Sambung akan Apa kabarnya, Bah? baik. Sehat. Bisa bahasa Indonesia, Bah? Bisa. Alhamdulillah, meskipun sudah tinggal bertahun-tahun di Gunung Tampomas ini, Abah Dayak bisa berkomunikasi dengan kita. Abah Dayak memang ini betul-betul tinggal di Gunung Tampomas ini ya? Bah? Betul. Kalau boleh tahu nih, Bah, nama Abah ini yang sebetulnya itu siapa, Bah? Namanya Abah atau sebutnya Abah Dayak di sini. Nah, yang membuat penasaran kita, Bah. Kalau untuk usianya sendiri Abah udah berapa tahun, Bah? Ya, usianya mah kira-kira 50 lebih lah. 50 tahun, 50 lebih begitu ya, Bah? 50 lebih. Kalau aslinya itu, Bah, dari suku Dayak Kalimantan atau bagaimana, Bah? Nah, aslinya dari suku Dayak Indramayu, suku Dayak Bumi Segandu, Lemah Segandu. Kalau di suku Dayak di Segandu ya, Bah? Iya. Itu beda atau sama dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan? Beda. Oh, beda. Jadi Dayak Bumi Segandu cuman atas nama Dayak Bumi Lemah Segandu. Saya sebagai masyarakat Dayak Bumi Segandu. Gitu. Nah, alasan Abah tinggal di pedalaman Gunung Tampomas Sumedang ini apa? Gitu. Alasannya ditugaskan sama alam, istilahnya zaman sekarang mah wangsit. Iya. Suruh menjaga Gunung Tampomas. Jangan sampai diruksak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti digas bumi, ditebangin, dibikin jalan ke gunung, tidak boleh. Itu alasannya kenapa, Bah? Kenapa Gunung Tampomas ini tidak boleh yang dibangun seperti jalan, diambil gasnya, sedangkan gunung-gunung yang lain ada gitu ya yang dibuatkan jalan, mungkin perumahan. Apa sih yang membuat Abah Dayak ini harus menjaga Gunung Tampomas? Apakah nanti ada kerusakan yang akan menyusul di masa yang akan datang, Bah? Nah, di masa akan datang kalau Gunung Tampomas diruksak, seperti diambil gasnya atau gimana pun rusak lah lingkungan Gunung Tampomas. Dampaknya gunung seluruh alam akan hancur, akan meledak. Nah, berarti Jadi yang tidak boleh mau di gunung di Amerika, mau di dalam negerinya akan hancur. Sebab ini gunung tunggal. Artinya gunung tunggal itu rajanya gunung. Mantak dinamakan Gunung Tampomas. Artinya gunung, emas itu kan orang kan. Emas itu bukan dipasak sama emas. Artinya dilindungi sama orang-orang tua, orang-orang keruhun. Semua dijaga supaya jangan dirusak. Begitu. Oh, berarti ini pusatnya gunung. Pusatnya gunung. Gunung seluruh Dunia. dunia ini. Iya. Berarti apabila gunung ini dirusak, Dunia akan hancur. Dunia akan hancur. Iya. Itu paling pertama yang akan hancur daerah mana, negara apa itu kalau boleh tahu? Nah, kalau masalah itunya kan bagaimana perusakan ininya, dalamnya rusaknya, beratnya dirusaknya. Gitu. Kalau lebih dalam mungkin lebih lebar. Tangkalnya alam, tangkalnya gunung. Jadi mungkin, Bah, kalau persepsi saya, jadi Gunung Tampomas ini sifatnya sentral. Jadi kalau misalkan di bom itu kayak tombol ya, yang sewaktu-waktu diruksak, sewaktu dipencet, mungkin yang lain dapat meledak. Bisa jadi menjadi pemicu. Nah, mungkin yang saya penasaran, yang ingin saya tanyakan, Abah kan mungkin jauh-jauh dari Indramayu datang ke Sumedang ini ya. Nah, itu bisikannya atau wangsitnya apakah berupa berwujud bilang langsung ke Abah, atau berupa mimpi, atau berupa bisikan, atau seperti apa penyampaian ke Abahnya gitu? Jadi seperti ada suara, tidak ada orangnya. Gitu. Bisikan suara lah. Pagi-pagi jam 7
Jam 7 pagi. Jam 7. Berarti semasa Abah masih di Indramayu. Masih di Indramayu. Kalau ke sini sudah berapa tahun ke sini, Bah? Dari 2019. Berarti pas musim Covid. Ya, pas musim Covid. Nah, itu pas Abah ke sini itu jalan kaki atau pakai sepeda atau pakai apa ke sininya, Bah? Naik mobil. Naik mobil. Iya, sama keluarga sini. Oh, berarti ke sini sama keluarga. Iya, sama keluarga. Cuman Abah menunggu gunung ini sendirian. Iya, menunggu sama keluarga. Oh, sama keluarga menunggunya. Oh. Sama keluarga. Itu yang saya dengar dari masyarakat, katanya ada salah satu Dayak Losarang yang menghuni atau menjadi penjaga Gunung Tampomas. Itu berarti sekeluarga, berarti bukan Sekeluarga. seorang berarti. Iya, terus bergabung sama orang adat di sini untuk menjaga Gunung Tampomas tidak boleh dirusak. Seperti Rang Kraton Sumedang Larang. Seperti rombongan Yayasan Darabasa Conggeang. Lihat Conggeang. Jadi seluruh masyarakat di sini bersatu untuk menjaga Gunung Tampomas. Bersatu, semuanya udah bersatu. Tidak boleh dirusak. Abah, selama dari tahun 2019 sampai sekarang pernah ada konflik gak dengan perusaknya itu gitu? Atau belum pernah karena sudah dicegah begitu? Enggak, belum pernah konflik. Jadi mau ini enggak jadi, karena kan udah dipasang tabel di situnya, tidak boleh dirusak. Sama orang adat masyarakat di sini nggak boleh. Berarti ini atas kesaktian daripada bisikan atau leluhurnya Abah Dayak, entah kapan itu akan terjadinya, itu sudah diterawang akan dirusak. Makanya sebelum datang kerusakan itu, Abah Dayak datang ke sini untuk mencegah supaya Gunung Tampomas ini tidak dirusak. Tidak dirusak. Ya? Luar biasa. Berarti semampu saya gitu kan. Kalau seandainya ada yang memaksa datang ke sini merusak secara ilegal atau tidak izin dulu, nah apa yang akan dilakukan oleh Abah? Jadi kalau paksa merusak, ya masyarakat di sini kompak untuk mempertahankan wilayah Gunung Tampomas. Misalnya kalau misalkan berperang pun juga gitu. Nah, bisa pun berperang ya pasti perang. Wow. Masya Allah. Abah rela sampai jatuh atau tertumpah darah gitu. Nah, untuk kalau menjaga jatuh alam ini. tertumpah darah, rela. Sing penting jangan mati. Kan begitu. Betul. Luar biasa. Nah, Bah, kalau boleh disebutkan itu bunyi wangsitnya seperti apa, Bah? Jadi begini, istilahnya mah, nang kan bahasa Jawa, jaga Gunung Tampomas. Sebab kuenku istilahnya pusre alam, pancre alam. Kalau Gunung Tampomas dirusak, seluruh alam, gunung-gunung yang lain akan meledak. Dan pada saat itu Abah juga nggak tahu bahwa Tampomas akan dirusak saat ini mungkin. Nggak tahu. Berarti wangsit itu benar-benar terawangan yang luar biasa ya. Iya. Ngasih wangsitnya 4 tahun ke belakang, terjadinya tahun-tahun sekarang berarti seperti itu. Iya, tahun-tahun sekarang katanya udah dipasang-pasang patok, udah dipasang-pasang lah. Nggak ngerti, saya nggak ke situ. Cuman kawan-kawan ke situ meriksa. Gitu. Jadi kompak untuk mempertahankan Gunung Tampomas. Nah, kalau boleh saya tahu, Pak, itu sosok yang kasih wangsit itu apakah leluhur Abah, apakah yang menghuni di Gunung Tampomas, Apa dewa ya? apakah ya seperti yang punya kerajaan di sana atau gimana, Pak? Jadi leluhur Sumedang Larang. Seperti Eyang Prabu Siliwangi. Berarti yang langsung datang ke Abah Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi. Wow. Nah, itu pas mendatangi Abah Eyang Prabu Siliwangi tersebut berarti sudah terlihat sosoknya atau hanya suara? Enggak, suara doang. Suara. Itu ngomongnya pakai bahasa apa kalau boleh Tadi bahasa tahu, Bah? Kan Eyang Prabu Siliwangi kan bahasa apa aja bisa. Oh. Jadi makanya bahasa Indramayu. Istilahnya mah kamu
Kalau bahasa Indonya mah harus pergi ke Gunung Tampomas. Coba pakai bahasa Jawanya aja, Bah. Kagok. Nggak apa-apa, maksudnya biar orang percaya bahwa ini betul Dayak dari Indramayu. Nang sira menggunung Tampomas. Gunung Tampomas di kuniku arep diruksak. Arep digas. Kanggo listrik tak kanggo apalah mengonon. Lamun diruksak mantakan bahaya. Gunung-gunung sejene mantakan meledak. Hancur alam. Nah, Bah, kan biasanya itu pihak-pihak yang ingin memanfaatkan Gunung Tampomas atau ingin yang mengambil sumber dayanya, mungkin kan biasanya beralasan seperti ini. Nah, apakah baiknya misalkan kalau gasnya dimanfaatin buat masyarakat? Nah, itu kalau jawaban seperti itu, Abah memberi arahannya seperti apa air izinnya gitu? Seperti ini kan. Ini katanya untuk masyarakat, keperluan masyarakat juga. Keperluan masyarakat. Listrik masyarakat. Masalah listrik masyarakat. Kalau memang negara untuk keperluan masyarakat ada yang lain seperti tenaga surya. Ya kan? Ada yang lain. Sungai gitu ya. Sungai, Bendungan gitu ya. bendungan. Kalau ini kan rusak. Kalau digas kan bumi hancur. Itu jadinya nggak bolehnya mah. Kalau memang sayang sama masyarakat. Kalau kepaksa rusak ini namanya nggak sayang masyarakat. Resikonya lebih besar. Nah, ya kan namanya negara. Negara itu siapa sih? Ya kita itu yang nama negara. Itu. Ada masyarakat. Kalau ininya mau dihancurkan, jadi bukan negara lagi, hancur nggak ada orang. Jadi jangan sampai dengan alasan cinta masyarakat akhirnya malah merusak Ya. atau resikonya atau bencananya lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Ya, Bah. Sebab kan masih ada cara yang lain. Oke. Oke, Bah, sebelum Abah ada tugas di sini, apakah Abah ada tugas di tempat lain seperti di Kalimantan ataupun di mana gitu, Bah? Nggak ada. Cuman ditugaskan berkelana. Iya. Berarti Abah pernah ke Kalimantan juga? Pernah. Di Kalimantan Barat. Berarti waktu di Kalimantan itu ditugaskan juga atau emang lagi berkelana aja? Berkelana. Jadi sekehendak hati. Itu yang dicari apa, Bah, kalau mohon maaf kalau boleh saya tahu? Kok yang dicari, istilahnya yang dicari itu seperti ketenangan diri. Seperti dalam pikiran saya itu harus ke Kalimantan. Ya pengen tahu Kalimantan berangkat. Biasanya, Bah, kalau mohon maaf ya, kalau berkelana gitu kan mungkin Abah sendiri atau bawa keluarga atau misalkan Abah setiap berkelana menikah, mohon maaf, atau gimana, Bah? Jadi sendiri. Sendiri. Iya, sendiri. Berkelana sendiri. Cuman kadang-kadang yang namanya ujian ada di sana. Menikah aja. Pengen ditikahin, ya dikawin. Cuman kawin RT aja. Kawin adat. Kawin siri. Nggak nyampe dibawa ke Indramayu gitu maksudnya. Enggak. Mungkin maksudnya supaya bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, Betul, begitu ya. betul. Dengan cara menikahi wanita yang ada di daerah tersebut. Ya. Begitu. Kalau boleh tahu itu selain ke Kalimantan, daerah mana saja yang pernah disinggahi oleh Abah? Banten ujung kulon. Sumatera? Sumatera sudah. Daerah mana itu, Bah? Palembang. Palembang. Alang-alang lebar. Berarti ada Dayak di sana sama? Bukan. Nggak ada Dayak. Waktu Abah berkelana, apakah pakaian Abah seperti ini atau bagaimana itu, Bah? Nah, dulunya pakaiannya hitam-hitam. Setelah gabung sama saudara saya yang ada di Losarang, masuklah Abah jadi Dayak Losarang. Awal mulanya jadi Dayak. Itu Abah, saya penasaran, Bah. Ya. Kan kalau misalkan datang ke suatu tempat, berkelana kemanapun, itu kan memerlukan biaya. Nah, kalau boleh tahu, itu apakah datang ke suatu tempat, datang langsung bekerja, punya uang, kemudian menghidupi diri sendiri dan keluarga, atau
ada hal mistis lain yang tidak biasa begitu, Bah? Jadi waktu berkelana itu jalan kaki, tidak pakai mobil. Nah, seperti mau ke pelabuhan, istilah pelabuhan kapal mau ke Kalimantan, Iya. Tanjung Priuk, kan udah tahu kan kalau orang berkelana mah tidak punya KTP, jadi boleh kan? Oh, berarti nggak bayar. Hah? Nggak bayar berarti. Nggak bayar, Gratis. kan kapal barang. Mungkin gini maksud dan tujuan pertanyaan yang tadi kan yang namanya, mohon maaf kalau saya salah, Iya. yang namanya Dayak identik dengan hal-hal yang mistis ya, Bah ya. Iya, iya. Ya, yang memang yang saya pantau jadi kayak itu Abah itu kayak tenang, santai, nggak terlalu memikirkan harta. Ya, takutnya maksudnya gini, lagi berkelana uang tuh ada aja gitu. Apakah ada yang ngasih uang goib atau misalkan ada yang membiayai atau misalkan kan yang namanya mungkin butuh makan, bahan mohon maaf. Nah, itu kebutuhan sehari-harinya seperti apa yang Nah, yang kebutuhan mencukupinya gitu. sehari-harinya Dari mana gitu? kita kan namanya manusia ya kan. Iya, iya. Nah, seperti datang ke daerah itu, ada nanya pekerjaan, ada kerja ya kita kerja. Oh, iya. Udah iya. dapat duit, berangkat lagi jalan kaki terus. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi nggak semena-mena jalan aja gitu. Enggak. Jadi kita untuk menyambung hidup kerja Kerja. serabutan gitu, Iya. yang kelewat gitu maksudnya. Seperti kita datang ke Jakarta. Mm-mm. Nah, kawan-kawan dari Indramayu kan banyak. Hmm. Dagang, ngikut dagang dulu. Benar. Waktu ke ujung kulon, ya dagang Jakarta terus. Sampai ujung kulon di situ. Di hutan ujung kulon. Ya sendirian, Berarti orang Dayak pun juga sama seperti kita, kerja-kerja. kerja. Berarti bukan ada yang ngejata atau Membiayai gitu ya. uang datang sendiri, berarti bukan seperti Enggak. itu, Bang? Ada yang tani, ada yang nyupir. Nyupir ada. Ada. Berarti SIM juga bikin SIM. Hah? SIM? Mm-mm. Enggak ada. Enggak ada ada. SIM, enggak ada KTP. Nah, itu KTP-nya ini. dari perusahaan berarti KTP-nya. Ini, Oh, KTP-nya. Waduh, itu keris atau apa Keris ya? atau apa, Bah? bambu, pring. Oh. Artinya pring ini peringatan untuk kita diri sendiri. Harus jujur dan harus benar. oleh Kan Sundanya pring kan ada bukunya kan? Oh iya, iya. Ruas Nah, ya. ada ruasnya. Heeh. Berarti kita itu ada batasnya. Oh. berarti KTP-nya ini keris yang pakai bambu. Iya, ini Berarti setiap seperti orang KTP. itu berbeda-beda bentuknya atau bagaimana, Bah? Sama seperti Sama ini. seperti ini. Dayak semua sama. Oh, berarti kalau misalkan Abah menunjukkan tanda bukti keris ini berarti Udah ngerti. ini adalah orang Dayak. Orang Dayak Oh, berarti udah Losarang. pada ngerti berarti. Iya, iya. Kalau nggak ngerti mah dikira mau ngebacok. Nah, yang saya pikirkan kan tadi katanya ada yang nyupir, nggak Iya. punya SIM. Iya. Cuman berarti bawa kayak gitu. Mm-mm. Peris. Iya. Nah, itu polisinya gimana? Misalkan di Jakarta yang Pan udah tahu. berarti se-Indonesia udah tahu. Udah tahu semua bahwa Dayak Losarang tidak punya KTP, tapi mendukung KRI, NKRI. NKRI mendukung. Berarti kalau pemilu nggak nyoblos, Bang? Enggak, Abah. Oh. enggak nyoblos. Cuman kalau ada yang merusak dari negara lain, siap membantu. Paling depan gitu ya. Paling depan. Nah, berarti contohnya waktu kemarin dari Cina kan kapal Cina bolak-balik terus di mana itu? Di, Sumatera atau di Riau ya? Oh, Berarti Abah tahu nggak? Di Natuna, Bah. Itu Abah tahu berarti? Enggak kalau yang gituan mah, kalau yang jauh-jauh mah Oh, di berarti luar jangkauan, Bang. luar jangkauan. Mungkin Abah yang jaga yang sekitaran Pulau Yang Jawa. sekitaran sini. Yang dekat-dekat. Nah, kalau misalkan Abah ngebantu NKRI itu dengan cara seperti apa? Dengan gaib kah Ilmu atau kesaktian gitu. dengan jarak jauh ditiup atau bagaimana? Bagaimana ininya kan? Kalau diganggu sesama Indonesianya kan nggak ikut campur. Iya benar ya. Kecuali dengan orang luar negeri yang mau merusak. Mm-mm. Ya kita siap tempur. Itu menggunakan senjata Menggunakan Gaib kah? senjata. gaib atau Senjata Oh, berupa apa tuh? berupa pedang samber nyawa. Wow. Wow, mantap. pedangnya ada, Bah? Ya pedangnya kalau nggak perang ya nggak bikin. Oh. Oh, berarti gaib. Ya, Mungkin gini, Bang. Mohon maaf, ini kebetulan Abahnya ada perlu, jadi kita akan sambung ke
konten kedua di part 2, jadi jangan kemana-mana. Jadi video ini nanti kita akan ngebahas apa-apa aja yang dipakai oleh Abah Dayak. Salah satunya tadi kan keris sebagai KTP, terus yang dipakai sebagai apa. Nanti kita akan kumpas tuntas di Video selanjutnya. video selanjutnya. Berarti kalau pamit sambung tangan lagi, Bro. Sambung tangan. Sambung tangan lagi. Sambung tangan. Sambung tangan, Bah. Sambung akan